Baru Sarwenda ke Komnas Perempuan. Dia bertujuan untuk berdiskusi mencari solusi terkait hak Sarwenda sebagai perempuan dan ibu. Itu gimana, Pak? Boleh-boleh saja, ya. Hak-hak perempuan ini dalam kapasitas hubungannya dengan Ruben itu apa? Karena hak perempuan ini kan banyak nih. Hak perempuan sebagai pekerja, hak perempuan sebagai istri, hak perempuan sebagai pengasuh. Nah, ini kan kita perlu jelas juga. Ketika dia datang ke Komnas Perempuan untuk bicara tentang hak-haknya dia, hak-hak dia sebagai apa? Sebagai ibu? Atau hak-haknya dia sebagai mantan istri? Ya, kalau memang misalnya ada hak-hak mantan istri yang diatur, ya, oleh undang-undang, meskipun sudah ada keputusan perceraian dan sudah ada akta kesepakatan 39 yang mengatur haknya dia sebagai mantan, ya ini nggak apa-apa, kita dengar saja. Karena bagaimanapun kan apa yang mereka buat dalam akta 39 itu kan sesuai dengan ajas pacta sunt servanda, kan ini mengikat mereka seperti undang-undang. Jadi kalau ada undang-undangnya, inilah ikatan yang mereka buat, inilah undang-undang bagi mereka. Jadi haknya dia sebagai perempuan sudah diatur di situ. Kan begitu. Jadi kalau misalnya kemudian masalah haknya dia untuk bisa bersama dengan anaknya, misalnya, bukankah dia bersama dengan anaknya selama ini? Haknya dia untuk dinafkahi misalnya. Loh, mantan bisa dinafkahi lagi? Kan begitu. Ya, haknya dia untuk bersama dengan laki-laki lain. Betul, itu memang haknya dia. Tapi ya ada batasannya dong, karena belum ada ikatan. Jangan sampai kebersamaan itu menjadi sesuatu yang memberikan efek psikologis yang nggak baik bagi pertumbuhan anak. Kan hanya itu aja. Jadi saya kira bukan artinya itu kita langsung menyikapinya seperti apa, nggak ada masalah. Ya, kalau memang misalnya ternyata Komnas Perempuan mengatakan bahwa ada hak mantan karena dia perempuan, ya nggak apa-apa juga kan, artinya kan kita nggak ada masalah. Toh yang nanti dijalankan itu kan adalah apa yang seharusnya dijalankan, kan begitu aja. Saya kira Ruben juga kalau memang ada kewajiban yang memang dia harus jalankan, dia harus jalankan, kan begitu aja. Kan Ruben kan nggak ada bilang saya nggak mau kasih. Banyak kan kasus-kasus yang kita lihat, yang kita tangani, selebritis misalnya memang nggak pernah dikasih misalnya dari si awal. Gua nggak ada duitnya, gua bilang apa coba? Kan dikasih kalau ada duit. Kalau nggak ada duit, dia dipaksa. Kan begitu ya. Nah jadi kita mengalir aja, kita natural aja. Nah, cuma pesan saya itu janganlah masalah yang sederhana tadi itu hanya niat untuk bertemu dengan anak, kemudian dilebar-lebarkan. Jadi masalahnya kemana-mana, masalah rumah lah, masalah ini, masalah perempuan lah, ini kan jadi melebar nih. Ya, padahal sebenarnya harusnya kita bicara mengenai masalah anak, kapan jadwal bertemu dengan ayahnya, itu aja. Kapan ayahnya juga dilibatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak, seperti graduation, semua segala macam itu kapan tuh? Kan itu aja sih intinya. Jadi jangan ditarik ke sana, tarik kemari, tarik ke sana, tarik kemari. Tapi selalu kembali pada fokusnya. Tapi selalu dicoba lagi tarik melebar. Kami tarik lagi kemari, tarik lagi melebar. Nah ini. Jadi kalau misalnya kemudian ditanya siapa sih sebenarnya orang yang membuat masalah jadi melebar-melebar terus dan masuk ke ruang publik, ya teman-teman bisa jawab sendirilah. Ya. Lo nggak apa-apa. Kan ini kan perspektif orang kan bisa berbeda-beda. Nah sekarang seperti hari ini misalnya, kalau saya tidak kasih kesempatan untuk berbicara, tapi teman-teman pasti akan berpikir, bang ini untuk demi both side. Hak jawab karena sudah ada statement. Terus kemudian kami ngomong, menurut dia, oh kamu kok ingin baru publik gitu. Nah jadi apakah teman-teman pendapat kalau misalnya kemudian ada lagi bantahan dari sana, teman-teman cari saya diam aja, nggak ada lagi wawancara, oke? Biar nggak dianggap kita juga artinya itu membawa ini ke ranah publik, saya boleh-boleh aja. Tapi pasti tidak akan ada yang mau, teman-teman media itu pasti nggak akan mau loh. Ayo dong bang, sedikit saja. Kan begitu. Betul tidak? Nah, jadi janganlah artinya itu menilainya hanya sekedar karena saya sering muncul. Tidak, kemunculan saya itu kan karena ada permintaan. Kan bisa ditolak gitu misalnya. Loh, teman-teman media kan nggak bisa ditolak. Dan kadang-kadang kami juga perlu menggunakan hak jawab kami. Kan begitu. Cuma persoalannya seperti yang tadi saya katakan, jangan dilebarin. Ini masalah anak mau ketemu sama orang tua, bagaimana jadwalnya, bagaimana ayah ini ingin dilibatkan dalam setiap kepentingan anak, bagaimana
Meskipun ada orang lain, janganlah peran dan fungsi ayah ini dikesampingkan karena dia masih punya ayah kandung. Hanya ini aja kok. Kenapa mesti melebar ke sana, melebar ke Komnas Perempuan, boleh saja, tapi kan jadi persoalannya jadi melebar. Yang akhirnya orang kehilangan esensi daripada persoalan itu. Ya. Bang, jadi kapan ajukan gugatan hak asuh anak? Ya, ini kalau bicara masalah gugatan hak asuh anak itu kan kita sudah final, ya, sudah final gugatannya, dan kita sudah sampaikan ke Ruben, ya. Hanya saja Ruben mungkin masih belum sempat untuk membaca, belum sempat mengoreksi, dia sudah terlanjur melaksanakan ibadah umroh, ya. Dan sebelum dia melaksanakan ibadah umroh, dia kan juga ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin belum bisa fokus untuk membaca final draft gugatan yang kami kirimkan sama dia. Hanya bisa memberikan waktu dia untuk membuat pengaduan ke KPAI. Jadi kita tunggu Ruben pulang dari umroh atau dari Tanah Suci, Ruben me-WhatsApp saya atau tim, jalankan, kita jalankan. Karena kembali lagi, yang mengambil keputusan itu kan prinsipal. Karena kami kan tidak ada tendensi apapun dalam perkara ini. Kami tidak mau artinya menjadikan perkara ini sebagai batu loncatan atau apapun, tidak. Kami hanya menjalankan tugas dan fungsi kami. Ketika harus memberikan hak jawab, kami menggunakan hak jawab. Ketika teman-teman media ingin mempertanyakan perkembangannya, kita sampaikan perkembangannya, hanya itu saja. Ya. Perihal 200 juta nih Bang, dari kuasa hukum bilang kan itu diperuntukkan untuk anak-anak, bukan untuk kepentingan Sarwenda. Boleh saja kita bilang itu diperuntukkan kepentingan anak-anak. Maka pertanyaannya kan seperti itu, ya. Publik kan sudah juga speak up. Uang balet 22,5 juta. Banyak orang yang mengatakan base balet itu sekian, ada markup di situ, kan begitu. Ya, terus kemudian uang sampah plastik. Sebanyak apa sih sampahnya anak-anak ini sampai uang kantong plastiknya aja 5,2 sampai 9 juta gitu loh maksudnya itu. Terus kemudian ART gitu loh misalnya. ART-nya ada 1 2 3 4 gitu loh. Berapa sih ART yang membackup si anak-anak kan begitu. Jadi kalau misalnya kemudian dikatakan itu semua diperuntukkan untuk anak kan masa sih. Inilah makanya perlu duduk bareng, perlu di breakdown. Makanya Ruben tanya perinciannya mana. Kan begitu. Tapi kan ini kan nggak pernah ditanggapi gitu loh. Apalagi ketika kemudian hal-hal itu dikaitkan dengan masalah anak-anak gimana, kan begitu. Jadi jangan coba dipelintir ke sana kemari gitu loh. Jadi, Udah. cukup.